Dia orang mau. Masyarakat Kelurahan Argapura, satu hal lagi yang kita harus perhatikan bahwa di lingkungan sini, di kelurahan ini ada beberapa pembangunan yang besar. Itu sekitar ada 3 pembangunan di wilayah kami di Argapura. Di mana di situ untuk mengatasi aliran airnya itu, untuk aliran dari lokasi pembangunan itu harus diperhatikan karena agar tidak menimbulkan pengiriman air hujan, curah hujan yang dari lokasi bangunan itu ke tempat-tempat warga. Jadi kalau bisa dibuat kolam resapan di setiap pembangunan yang besar-besar itu. Terima kasih. Bapak nama bikinnya sudah berulang kali. Ya sejak mungkin 20 tahun lalu juga kadang-kadang dilakukannya separuh-separuh. Tidak tuntas. Padahal ini sudah kadang-kadang kami dari warga PPN sendiri berusaha kadang-kadang patungan untuk bersihkan apa yang perlu. Macam ini sudah 3 tahun tidak dibersihkan, tidak maksimalnya terjadi begini. Saya kira itu saja. Dan memang kadang-kadang yang begini sampai di sini sudah tidak masalah. Karena mungkin batas anggaran tidak tahu. Memang kita tahu bahwa 50 juta tanggung jawab kelurahan. Tapi kadang-kadang ini tidak pernah dilaksanakan. Jadi akhirnya lama-lama orang malas ikut musliman sebab tidak pernah terpenuhi apa ini. Terutama RT, RW dan masyarakat. Karena terpotong sampai sudah kira-kira itu saja sebetulnya. Dan warganya juga kadang-kadang tertib dalam buang sampah sembarang. Diajak kerja bakti juga susah. Kesadaran diri sendiri ya. Kesadaran sendiri. Itu hanya kuncinya di situ. Ya, saya kira. Pertama saya Ketua RW 005 Kelurahan Argapura, Pak Pontius Ayomi. Dengan adanya banjir ini itu pertama itu kesadaran masyarakat. Kalau kesadaran masyarakat itu ada timbul, saya pikir tidak ada banjir. Kalau kesadaran masyarakat ini karena kami dapat perintah dari kelurahan untuk supaya lokasi lingkungan masing-masing itu harus dibersihkan, termasuk saluran itu harus dibersihkan. Itu kami lakukan. RT dia punya staf semua lakukan, tetapi sebatas itu saja. Seperti lakukan. Sedangkan pembersihan itu kadang masyarakat ini orang tidak paham. Nanti setelah terjadi seperti begini baru orang mengamuk, orang bilang RT RW, padahal kami sudah lakukan. Karena kami itu setiap saat itu diperintah oleh lurah harus bersihkan lokasi lingkungan masing-masing. Jadi memang kami lakukan pembersihan lewat toa kita sampaikan. Tapi itulah seperti yang saya bilang tadi, kesadaran masyarakat ini setelah kerja bakti, orang duduk, orang tidak pernah mau kerja bakti. Yang sampai sekarang seperti banjir yang hujan tiba-tiba kemudian tergenang itu karena tersumbat di gorong-gorong yang kami sudah buat ini, malah orang tutup gorong-gorong itu dengan sampah. Akibat dari tutup gorong-gorong itu akhirnya saluran itu tidak jalan, tersumbat. Iya, tersumbat lagi. Jadi, kalau dia tidak tersumbat, saya pikir tidak ada masalah. Cuma itu karena tersumbat saja, gorong-gorong ini tersumbat. Dan itu memang dia panjang, dia mulai dari sana sampai di pembuangan terakhir di bawah sana. Beri apresiasi untuk pemerintah Kota Jayapura dengan terguyurnya hujan sepanjang malam itu dengan gerakan yang cepat mengantisipasi segala hal yang bisa terjadi. Dan saya sebagai kepala kelurahan juga berada di tempat sejak malam dari jam 8 itu saya sudah ada sampai jam 2 malam di sini. Dan tempat ini memang selalu kalau banjir dampaknya cuma daerah ini karena semua pembuangan dia akan masuk di sini. Sehingga dari atas, dari sebelah sana semua masuk ke sini.
Sehingga ini yang hari ini saya berterima kasih karena pemerintah cepat sekali untuk datang bersama-sama dengan kelurahan dan warga di sini untuk kita bisa mengantisipasi yang berikut-berikut. Terus dari kejadian ini ada 2 orang yang terdampak untuk kena, ada balita dan kemudian 1 itu orang dewasa. Itu apa? Itu waktu dia mau, kira itu talut tidak patah, jadi dia mau angkat sampah langsung talutnya jatuh tindis dia. Sehingga talutnya itu sudah dibobol dan dia dikeluarkan. Selamat. Ya, dan kita sudah adakan koordinasi dengan pihak puskesmas dan pihak puskesmas juga sudah kirim anggotanya untuk datang melihat kedua korban. Ada berapa rumah yang Kalau rumah saya belum tahu, tapi kira-kira dia lebih dari 50 yang terdampak dari masalah itu. Karena dia terbagi di semua RT dan RW. Di RTM maksudnya di kelurahan sini ada kerja bakti atau tidak? Saya kerja bakti setiap Jumat itu pasti kerja bakti, dan tim kebersihan saya melakukan kegiatan itu dalam 1 bulan itu 6 kali, dan mereka kerja rutin. Dan itu memang sudah sampah yang ada di sini bukan sampah dari Argapura, sampah dari mereka yang dari luar. Karena dari sampah rumah tangga. Kalau untuk kebersihan di sini sudah dilakukan setiap Jumat bersih. Emma Hamadi, SIP. Ada di Kelurahan Argapura ya, untuk melihat masyarakat bersama Ibu Kepala Kelurahan melaksanakan tugas, karena tadi malam kurang lebih jam 8 sampai pagi hujan deras di Kota Jayapura, hingga ada beberapa titik baik di Jayapura Utara, Jayapura Selatan dan Jayapura mengalami kena musibah juga, sehingga terus dilakukan penanganan oleh OPD teknis dan juga dibantu oleh Lurah. Dan tadi kita masih di kantor wali kota di Jalan Raya dan juga di Abepura Pasadio Teva. Tadi kami dari Hamadi Rawa untuk melihat banyak hal yang kita akan sama-sama membantu jangka pendek, dan kami mungkin nanti dalam waktu dekat akan rapat teknis bersama PUPR, DLHK, istri Lurah untuk penanganan. Kami juga berterima kasih karena teman-teman Lurah sudah mulai membantu masyarakat ya. Kami berharap dukungan. Kami menghimbau juga kepada warga Kota Jayapura bahwa situasi sekarang sudah mulai masuk situasi hujan, sehingga harus menjaga bersama-sama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu saudara kita yang buka-buka lahan di gunung harus membantu, karena dampaknya kita akan setengah mati. Oleh karena itu kami menghimbau itu saja, karena di tingkat pemerintahan bawah ada Lurah yang sudah melakukan penanganan dan juga di distrik. Mungkin itu saja. Mungkin kedepannya nanti akan direhab kah atau bagaimana Bapak? Yang mana? Saluran air. Ini Ibu Lurah sudah membentuk tim, dan dia punya tim sekarang, mereka lagi kerja. Dan ini melibatkan seluruh anak muda, dan ya saya juga menyampaikan terima kasih atas nama penjabat wali kota, dan pasti kita akan mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ini tadi Bu Lurah juga sudah sampaikan, tim dia ini sudah bekerja dan hari ini mereka ada bekerja. Tinggal kami juga menghimbau masyarakat untuk memberi dukungan kepada kepala kelurahan dimanapun di wilayah Jayapura, supaya mereka juga bekerja, ada dukungan. Dan itu sudah nyata, masyarakat kota juga sudah, warga juga memberi dukungan, tapi terus tingkatkan, karena kota ini milik kita semua. Kita mau suruh siapa datang bikin bersih, itu kan tinggal toh. Ini mari kita dukung Lurah, Pak Lurah, Kepala Distrik, dan penanganan semua. Ya Bapak, satu persoalan ini mungkin hampir semua tempat terjadi kayak begini. Kemudian kan sudah dibawakan lewat musrembang. Sampai di kota sendiri mungkin pemerintah bagaimana untuk? Yang pertama, tahapan musrembang tingkat distrik Jayapura Selatan kita sudah lakukan. Tinggal menunggu musrembang tingkat kota, dan saya yang buka tingkat distrik Jayapura Selatan, dan itu menjadi prioritas disampaikan oleh kepala distrik. Ada beberapa prioritas dari kelurahan. Tinggal nanti saat musrembang tingkat kota, kita akan OPD teknis semua akan hadir dan melihat prioritas. Kita akan sesuai dengan kemampuan fiskal kita di Kota Jayapura.